menurut aku akan lebih baik kalau kita tidak terlalu melihat orang lain gitu. Memang itu part tersulit kali ya, nggak melihat kemajuan orang lain. Soalnya kan semua manusia itu punya jalannya sendiri-sendiri, punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi oke, ingat-ingat lagi betapa sulitnya yang udah dialamin. Ya udah sekarang jalanin yang bisa dijalanin. Kalau terjun ke musiknya itu mungkin aku dulu belajar musiknya tuh waktu masih kecil banget, kayak belajar nyanyi tuh umur 3 tahun. Cuman kayak yang kayak bener-bener ke industri banget itu kayaknya tahun-tahun 2016 kali ya, 2016 2017. Iya, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah ditanyain mau jadi apa, gak pernah berubah, pasti selalu pengen jadi penyanyi. Aku dulu 2016 pernah sempat ikut The Voice. Terus setelah itu, nah itu dulu aku sempet nyobain lah semua ajang pencarian bakat sampai akhirnya ketemu The Voice. Terus yang masih menjadi impian terakhir aku tuh memang Indonesian Idol gitu. Tuh, jadi aku coba tuh season 9, 10, tapi gagal terus gitu, dan pas lagi audisi pasti sakit. Terus udah gitu grogi pas ketemu sama kru-krunya, terus video booth ya udah cuman video booth, terus nungguin sesuatu tanpa akhir gitu ya, kayak nungguin doang tapi nggak pernah dipanggil-panggil gitu. Akhirnya di 2011 di season 11 itu aku udah nggak mau ikutan dengan pemikiran bahwa kayaknya mungkin jalan hidup aku bukan di ajang pencarian bakat kali ya. Jadi ya udahlah aku bikin karya aja, aku bikin single. Makanya waktu itu aku sempat ngeluarin single judulnya Perantara. Itu aku bikin sendiri. Nah setelah itu tiba-tiba banget malah ada yang rekomendasiin aku di Facebook waktu itu. Akhirnya malah gara-gara itu kru Idol kontak aku dan aku bisa audisi juri artis. Dari situ malah lanjut terus sampai ending, alhamdulillah. Sebenarnya kompetisi di Indonesia sama di luar sama aja sih semuanya. Kebetulan kalau yang kompetisi aku ikutin di Vietnam itu memang musik sih, kayak jadi di situ nggak cuman vokal aja, nggak cuman dinyanyi aja, tapi di situ ada solo drum, ada kayak band, macam-macam hal lah. Jadi kayak aduh gila, ini udah keren-keren banget. Kayak aku sih lebih kayak nonton konser ya waktu itu daripada lomba gitu, karena emang kita datang dari Indonesia kayak nggak ada supporter kan, jadi kayak ya udah sendiri aja. Sementara mereka kayaknya ada supporter gitu. Cuman alhamdulillahnya waktu tampil kok malah yang dari negara-negara lain kok bantu nyorakin gitu, jadi kayak suportif banget dan seru banget. Jadi aku nggak merasa itu kayak lomba, kayak emang bener-bener datang untuk mempelajari hal baru gitu. Kalau momen yang paling berat itu apa ya, banyak sih sebenarnya. Cuman mungkin yang paling keinget banget, aku dulu pernah diundang ke Rusia untuk nyanyi di konser idola aku, orang Kazakhstan. Dan di situ bener-bener kayak aku diserang dari seluruh penjuru kali ya. Aku rasanya, apalagi dulu aku belum menjadi seorang penyanyi yang emang penyanyi gitu, kayak masih merintis banget gitu. Terus tiba-tiba kayak diserang dari entah dari fans Indonesia, dari fans mana-mana, terus kayak di DM segala macam hal-hal yang nggak bener. Itu kayak aduh, kan kita nggak gini ya. Dan dulu kita tuh masih kayak yang mau klarifikasi gitu, enggak, ini nggak begini gitu. Mungkin karena banyak ya orang di sekitar aku tuh yang selalu menguatkan, kayak mami aku, adik aku, papi, terus teman-teman semuanya. Dan kayak mami selalu ngingetin, Kak, perjuangan kamu dari kecil begini-begini susahnya, terus gimana kayak dijatuhin sama orang gini. Kalau misalkan berhenti sekarang, kayaknya sayang banget gitu sama apa yang udah kita lalui selama ini. Jadi oke, ingat-ingat lagi betapa sulitnya yang udah dialamin. Ya udah sekarang jalanin yang bisa dijalanin. Tantangan terbesar itu sebenarnya konsisten sih. Konsisten di industri musik gitu. Kalau misalkan waktu di Idol, kita tuh tahu kita harus ngapain. Kita pun dapat banyak treatment yang bagus banget kan. Kita kadang dapat dancer atau lighting, LED yang bagus gitu.
Sementara di dunia nyatanya, maksudnya di real life industri, kita harus mikirin semua hal itu sendiri gitu. Aku sebenarnya dulu tuh impian aku selain nyanyi sebenarnya acting sih sebenarnya. Cuman kayak nggak punya bakat sih, nggak tahu ya. Kayak nggak punya bakat. Aku tuh tipikal orang yang kalau ditawarin suatu bidang itu tuh harus belajar dulu gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ujuk-ujuk, Rimar kamu ini ya main film ini terus jadi peran utama, kayak hah? Enggak, aku tuh harus bener-bener kayak membangun dulu. Aku bener-bener paham nih bidang ini kayak gimana gitu. Cuman memang itu salah satu impian aku juga sih dulu. Sebenarnya aku tuh orangnya santai aja sih, kayak apapun suka gitu. Cuman kalau sekarang aku tuh lebih suka yang lumayan banyak layer sih. Jadi aku suka pakai cardigan, terus atau enggak aku suka pakai apa sih namanya, jaket-jaket oversize atau enggak blazer gitu. Jadi buat aku kan rada kecil ya, jadi kayak harus dipadu-padanin supaya gak kelihatan kekecilan banget gitu. Sebenarnya kalau paling suka warna-warna netral atau enggak pastel gitu, paling suka warna-warna yang nggak terlalu ngejreng-ngejreng atau enggak hitam putih, terus earth tone tuh aku suka banget. Cuman memang ada kadang-kadang ada suatu titik di mana kita harus tetap padu-padanin warna-warna yang ngejreng juga gitu untuk acara tertentu. Kalau manggung aku biasanya lebih ke requestan klien sih. Jadi kalau misalkan di acara awarding, acara wedding itu pasti kan kita pilih yang glamor-glamor, yang warnanya tuh bener-bener menyala kena lampu gitu. Dan seringnya stylenya style yang apa ya, seksi sih, lebih kayak mature gitu. Cuma kalau misalkan kayak lagi di acara-acara terbuka yang banyak penonton, banyak idol lovers, aku pasti lebih suka yang lebih cute-cute, yang lebih warna-warni, lebih mungkin kayak Barbie gitu sih sukanya. Jadi aku pernah waktu itu ke suatu acara, dan memang dress code-nya itu disuruhnya glamor gitu. Jadi aku kayak ya udah pakai dress aja. Terus pas datang, loh kok pada santai-santai banget gitu bajunya gitu. Ya udahlah pede aja gitu. Nggak tahu malah dapet best dress gitu. Jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa. Kalau aku sendiri sih untuk saat ini fokus ke diri sendiri aja sih. Paling ya saling support aja, tapi menurut aku akan lebih baik kalau kita tidak terlalu melihat orang lain gitu. Memang itu part tersulit kali ya, nggak melihat kemajuan orang lain. Soalnya kan semua manusia itu punya jalannya sendiri-sendiri, punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi ya udahlah fokus di situ aja. Buat sahabat Vimela, kalau misalkan memang merasa kayak gitu, aku adalah satu bentuk contoh. Karena aku itu dulu adalah orang yang sangat nggak pede, malu banget, terus kayak nggak pernah percaya sama diri sendiri. Cuma pada akhirnya pas ikut idol, kok bisa gitu lanjut terus gitu. Karena di situ kayak aku melupakan semua kekurangan-kekurangan itu, dan ya udah dapat pelajaran baru itu dipelajarin dan ternyata bisa untuk menjadi sesuatu yang kita harapkan gitu. Jadi buat sahabat Vimela, jangan patah semangat. Ada contohnya kok di sini yang akhirnya bisa mencapai sesuatu yang tadinya kayaknya nggak mungkin gitu. Because every female is Vimela.